Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanti Damai Lestari, NPM 19010111084 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait tentang mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Pendidikan 4.0 atau Education 4.0 adalah istilah umum yang digunakan oleh para teori pendidikan untuk menggambarkan berbagai cara untuk mengintegrasikan teknologi siber baik secara fisik maupun tidak ke dalam pembelajaran. Sebenarnya pendidikan 4.0 ini adalah sebuah lompatan dari pendidikan 3.0 yang menurut Jeff Borden, Education 3.0 ini mencakup pertemuan ilmu saraf, psikologi kognitif, dan teknologi pendidikan menggunakan teknologi digital dan mobile berbasis web, termasuk aplikasi, perangkat keras, dan perangkat lunak, dan hal-hal lain. Pendidikan 4.0 ini adalah fenomena yang merespon kebutuhan munculnya revolusi industri keempat di mana manusia dan mesin diselaraskan untuk mendapatkan solusi, memecahkan masalah dan tentu saja menemukan inovasi baru. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Secara garis besar, konsepnya itu yang pertama ada asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukan sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana para siswa itu mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelum-sebelumnya, siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca. Dalam konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan mampu berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik, atau pada pembelajaran sains seperti fisika, kimia, terkhusus matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkan untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Yang kedua, ada survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dengan indikator yang tetap. Pada konsep survei karakter ini, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pembangunan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga, yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dinilai dari ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat yang alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan oleh tes formal. Yang keempat yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen paling penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak dari bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja
Dan kesiapan sumber daya manusia atau SDM Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di dunia industri 4.0, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Mengenai rancangan pembelajaran pendidikan untuk menyambut pendidikan 4.0, tentunya semua orang tidak asing lagi dengan media massa. Lalu setiap orang tidak akan lepas dengan yang namanya teknologi mesin dan media sosial. Dengan adanya media sosial ini, kita sebagai calon guru bisa memanfaatkan akses tersebut dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran nanti kita bisa menggunakan media sosial sebagai proses dalam pembelajaran di kelas, seperti mencari sumber referensi dalam belajar atau acuan dalam pembelajaran tersebut. Atau bisa juga seorang guru memberikan tugas seperti membuat video, lalu mengupload di sosial media pribadi milik siswanya. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan di era pendidikan 4.0? Guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Adapun 5 strategi yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, membantu siswa dalam belajar. Proses pembelajaran yang terjadi adalah teacher center. Guru sebagai sumber informasi satu-satunya di kelas. Guru menjelaskan pembelajaran, siswa diberikan waktu untuk menyalin catatan di papan tulis, siswa mengerjakan latihan soal, pembahasan, dan dilanjutkan dengan penilaian. Untuk anak yang memperoleh nilai yang baik, mendapatkan apresiasi dari guru, namun untuk siswa yang belum mendapatkan nilai baik, belum ada tindakan khusus atau remedial dari guru. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Ukuran keberhasilan siswa biasanya hanya dipandang dari angka yang diperoleh. Peringkat di kelas menandakan prestasi yang didapatkan siswa. Tanpa disadari, manusia diciptakan Tuhan memiliki kecerdasan yang berbeda. Yang ketiga, yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK. Pendidikan karakter harus dikembangkan sedini mungkin. Penamaan karakter tidaklah mudah untuk membutuhkan waktu yang cukup lama. Penguatan pendidikan karakter atau PPK ini merupakan kelanjutan dan revitalisasi dari pendidikan karakter dari tahun 2010. PPK ini dinilai penting dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan bahwa PPK memiliki peranan penting seperti ancaman keutuhan dan masa depan bangsa, menghadapi tantangan global, dan membentuk etika pada siswa. Yang keempat adalah menjadi guru efektif. Guru efektif adalah guru yang selalu berpikir bagaimana cara menjadi yang lebih baik. Lalu guru efektif bukan hanya mengetahui pelajaran, namun bagaimana guru mampu menyampaikan kepada siswa dengan baik. Dengan cara pikir guru yang menjadi lebih baik, guru akan mencari solusi apabila dalam pembelajaran, ilmu yang ditransfer ke siswa belum sepenuhnya dipahami. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama ada YouTube. YouTube adalah media yang telah dikenal luas oleh seluruh manusia. Dewasa ini penggunaan mengalami perkembangan pesat. Hampir semua sektor menggunakan media. Dalam ranah pendidikan, YouTube dapat dijadikan alternatif media dalam menyebarkan materi pembelajaran. Pembelajaran tatap muka dapat dilihat dengan YouTube. Guru menyiapkan video dapat berupa rekaman dirinya mengajar atau berbentuk slide dengan diisikan suara guru. Setelah video siap, kemudian diunggah ke YouTube. Yang kedua yaitu podcast. Podcast merupakan media rekam digital biasanya berbentuk audio dan video.
Penggunaan podcast dapat menjadi alternatif dalam mentransformasikan ilmu kepada peserta didik. Penggunaannya sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Karena dengan podcast peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mendengar dan memahami. Yang ketiga yaitu Zoom Meeting dan Google Meet. Jika dua media sebelumnya dalam penggunaannya hanya terjadi komunikasi satu arah, maka Zoom Meeting dan Google Meet memberikan kelebihan komunikasi dua arah. Hal ini memberikan sensasi seperti hal mengajar tatap muka. Guru lebih interaktif dengan peserta didik, begitu pun dengan sebaliknya. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Menurut Susman, mengartikan evaluasi sebagai proses menentukan hasil yang telah dicapai, beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Sedangkan menurut Suharsini Akunto dan Safarudin Abdul Jabbar, evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Pembelajaran di era pandemi adalah sebuah tantangan baru di dunia pendidikan karena COVID-19 sudah berjalan kurang lebih dari 2 tahun ini yang tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka dilakukan. Maka dari itu, pembelajaran daring adalah solusi. Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, proses belajar mengajar yang lebih rileks. Dengan adanya pelajar daring, siswa dan pengajar dapat lebih rileks karena kegiatan pembelajaran berlangsung di rumah sendiri, sehingga siswa dan pengajar lebih nyaman selama proses belajar berlangsung. Yang kedua yaitu waktu belajar yang fleksibel. Kelebihan dari pembelajaran daring ini adalah siswa dapat mengatur waktu belajar mereka sendiri sehingga siswa yang memiliki kesibukan di luar belajar seperti bekerja tetap dapat belajar dengan efisien. Yang ketiga yaitu lebih mudah menghafal subjek pelajaran. Karena sistem belajar daring sepenuhnya digital, maka bahan pelajaran pun bukan berbentuk buku fisik, melainkan presentasi digital atau buku digital. Dengan adanya bahan pembelajaran yang telah digitalisasi, maka siswa tidak perlu mengalami kesulitan seperti sulit membaca.